Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La tahzan. Bacalah keajaiban ciptaan Allah di alam semesta. Coba kajilah keanehan ciptaan Allah di alam semesta. Niscaya kita akan mendapatkan hal-hal yang menakjubkan dan akan merasa bahwa keresahan dan kegundahan itu akan lenyap. Sebab jiwa manusia pada dasarnya sangat senang terhadap sesuatu yang aneh dan asing. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Hayyan, dia berkata, Rasulullah SAW mengutus kami sebagai pasukan dan menjadikan Abu Ubaidah sebagai pimpinan kami untuk menghadang rombongan orang-orang Quraisy. Kami dibekali bungkusan yang berisi kurma, sebab memang hanya itu yang ada. Abu Ubaidah membagikan kurma itu satu persatu kepada kami. Lalu saya bertanya kepadanya, bagaimana kalian membagi kurma-kurma itu? Abu Ubaidah menjawab, kami menyedotnya seperti bayi. Kemudian kami minum air sisa rendaman kurma itu. Satu butir kurma cukup sebagai makanan dari siang hingga malam. Dan kami memukulkan tongkat kami untuk menjatuhkan dedaunan dari pohonnya. Lalu kami membasahinya dan memakannya. Kemudian kami berangkat ke pantai. Tiba-tiba kami melihat sesuatu sebesar bukit pasir yang besar. Kami pun menghampirinya. Ternyata ia adalah seekor binatang laut yang disebut anbar. Abu Ubaidah berkata, sudah menjadi bangkai. Sesaat kemudian Abu Ubaidah berkata, tapi tidak, kita adalah utusan Rasulullah SAW yang berada di jalan Allah dan sedang dalam keadaan terpaksa. Makanlah. Kami tinggal di tempat itu selama sebulan. Dan jumlah kami saat itu adalah 300 orang. Karena makan daging terus kami akan menjadi gemuk. Kami mengambil minyak dari rongga matanya dengan menggunakan tempayan besan, kemudian kami memotong daging sebesar sapi jantan. Lalu Abu Ubaidah menyuruh 13 orang untuk didudukkan dalam rongga mata anbar itu. Kemudian dia mengambil salah satu rusuknya dan diberdirikan. Abu Ubaidah pun mengambil unta yang paling besar dan melihat kepada orang yang paling tinggi di antaranya. Lantas disuruhnya orang itu untuk menaiki unta itu. Dan ternyata unta itu melenggang di bawah tulang rusuk yang diberdirikan itu. Kami juga membuat dendeng darinya sebagai bekal kami. Sampainya kami di Madinah, kami langsung menemui Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah pun berkata, ini adalah rezeki Allah yang dikeluarkan untuk kalian. Apakah kalian membawa dagingnya sedikit untuk agar kami bisa makan? Lalu kami kirimkan dagingnya kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun makannya. Abu Daud berkata dalam As-Sunan dalam bab zakat uzar, di Mesir saya mengukur sebuah timun yang panjangnya 13 jengkal. Saya juga melihat buah limau yang dimuat di atas unta dan dibelah menjadi dua, dibelah dan digantungkan seperti dua karung. Dr. Zaul An-Najjar yang banyak melakukan studi tentang ayat-ayat kauniyah, kosmologi, menyebutkan dalam sebuah ceramahnya bahwa di sana ada beberapa bintang komet yang telah bergerak selama ribuan tahun dan memiliki kecepatan seperti cahaya. Namun hingga kini tidak sampai ke bumi. Kini yang tersisa dari komet itu hanyalah bidang edarnya saja. Semut selalu menyimpan makanannya di musim panas untuk persiapan musim dingin. Karena pada musim dingin, semut tidak keluar. Agar biji-bijian itu tidak tumbuh, maka bijian itu dibelah menjadi dua. Lain halnya dengan ular gurun yang tidak mendapatkan makanan, maka dia akan membujurkan tubuhnya tegak lurus, sehingga kalau ada burung yang hinggap pada tubuhnya, langsung dimangsanya. Allah SWT berfirman di dalam Quran Surah Qaf ayat 10, Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid, yang artinya, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Semua pohon dan tumbuhan disirami dengan air yang sama. Pepohonan itu memiliki daya tahannya masing-masing. Ada yang memiliki kekuatan pada batang dan akarnya. Ada yang memiliki duri yang dijadikan alat untuk menjaga diri, dan ada pula yang rasanya kecut menyengat. Di kepala kita ini ada 4 macam cairan, yaitu cairan tawar di bagian mulut yang berfungsi mengunyah makanan dan menelan minuman, cairan lengket di bagian hidung yang berfungsi menahan debu dari luar, yang asin di kedua mata yang berfungsi menjadikan mata tetap basah, dan cairan pahit di telinga yang menjaga dari serangga. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 21, Allah SWT berfirman,
wa fi anfusikum afala tubsirun, yang artinya dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Akal yang cerdas menggambarkan bahwa penciptanya yang maha suci menciptakan sesuatu yang memberi pelajaran dalam ciptaannya. Pembangkangan terhadap Rob hanya akan membuat hati menjadi gersang. Hasan al-Basri pernah berkata, "Wahai anak Adam, Musa telah menentang Khidir sebanyak 3 kali, yang memaksa Khidir menyatakan, inilah saat perpisahanku denganmu." Itu yang dilakukan Khidir ketika Musa, "Bagaimana dengan Robmu yang Anda tentang sekian kali dalam sehari? Apakah Anda tidak khawatir?" Dia akan mengatakan, inilah saat perpisahan aku dengan dirimu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.